Pemirsa, perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja berakhir. Kita akan membahasnya bersama Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Ya, untuk membahas bagaimana pergerakan IHSG sepanjang hari ini, kita sudah terhubung bersama Christine Natasha, Equity Research Analis Mirai Aset Sekuritas. Christine, setelah melihat data IHSG hari ini, bagaimana komentar Anda? Apa saja sentimen yang bergerak di lantai bursa hari ini? Ya, memang kalau untuk hari ini sudah diprediksi ya bahwa IHSG akan berkonsolidasi atau cenderung bergerak mix. Namun hari ini ditutup dengan penguatan yang terbatas untuk perdagangan hari ini karena ada sentimen positif dan negatif yang dua-duanya cukup kuat untuk perdagangan hari ini. Misalnya untuk yang pertama, untuk sentimen negatifnya dulu datang dari dalam negeri, di mana kemarin Menteri Keuangan kita yaitu Ibu Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa outlook pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal ketiga 2020 akan berada di sekitaran 0% sampai minus 2%. Yang mana ini berarti Indonesia akan memasuki masa resesi jika GDP secara 2 kuartal berturut-turut negatif. Karena memang indikasi negatif itu adalah 2 kuartal berturut-turut GDP secara year on year itu dibukukan negatif. Lalu Sri Mulyani juga mengatakan bahwa kuartal ketiga downside risk-nya tetap menunjukkan resiko yang cukup nyata. Namun untuk sentimen positif kita juga lihat dari global ya, yang mana cairnya hubungan Amerika Serikat dan juga China, di mana Presiden Donald Trump kemarin dia bilang secara pribadi bahwa dia akan berusaha meyakinkan perusahaan Amerika Serikat bahwa Amerika Serikat dan China masih dapat melakukan bisnis dengan aplikasi WeChat di China, yang mana itu merupakan sentimen positif karena ketegangan dari dua negara dengan kekuatan ekonomi yang besar ini mencair gitu. Lalu juga kita lihat untuk minggu ini berkonsolidasi karena pasar juga menanti pidato Gubernur The Fed Jerome Powell untuk pekan ini gitu. Baik, kalau kita lihat hari ini kan juga tadi di sesi 2 IHSG itu cenderung slow begitu. Apakah ini juga dipengaruhi oleh berondongan aksi ambil asing gitu, Christine? Ya, kalau di sesi kedua ya justru agak sedikit menguat ya, karena tadi pas sesi Sabtu kan ditutup di zona negatif ya. Namun kalau kita lihat memang hari ini asing juga keluar dari bursa cukup signifikan. Lalu sebenarnya kalau untuk minggu ini ya, karena kita juga akan menantikan Ketua The Fed ya dari Amerika Serikat Jerome Powell yang akan memberikan pidatonya untuk pada hari Kamis nanti mengenai tinjauan kebijakan moneter yang di Amerika yang berfokus pada strategi inflasinya yang baru, di mana akan berpusat pada tantangan suku bunga di Amerika Serikat yang sudah hampir 0%, yang dengan inflasi yang terus menerus rendah, di mana pelaku pasar menunggu pidato yang akan disampaikan oleh Jerome Powell. Jadi makanya hari ini IHSG cenderung berkonsolidasi gitu untuk hari ini. Oke, selain prediksi dari Menq soal pertumbuhan ekonomi yang bakal minus di kuartal ketiga, ada juga isu yang tidak kalah pentingnya soal subsidi gaji yang memang saat ini sedang mengemuka begitu karena BLT-nya ditunda. Sejauh mana ekspektasi investor terkait dengan isu ekonomi ini? Ya, memang dengan BLT yang ditunda itu sebetulnya itu sedikit memberikan sentimen yang kurang baik ya, karena kan memang untuk BLT yang diberikan kepada masyarakat Indonesia itu diharapkan nantinya akan membantu konsumsi pribadi, di mana itu akan menggerakkan GDP Indonesia gitu. Dan dengan ditundanya itu jadi adanya uncertainty di market gitu, di mana market juga menantikan kapan yang akan dicarikan, karena selama first half 20 kemarin sebenarnya realisasi budget untuk social spending juga kan realisasinya tidak setinggi yang diharapkan juga gitu, karena masih cukup rendah gitu. Jadi kalau dengan penundaan ini jadi kan ada uncertainty di market gitu. Oke, lalu kalau kita lihat konstruksi dan properti ini melemah terdalam, mana yang paling mengalami pelemahan saat ini? Kalau menurut saya sih dari dua sektor ini untuk 2020 memang belum ada tanda-tanda pemulihan yang
berarti ya. Namun kalau untuk sektor konstruksi, kalau kita tahu dari budget RAPBN 2021 di mana budget PUPR yang cukup signifikan tinggi dan kita ekspektasi untuk 2021 adanya peningkatan kejutan dari konstruksi dan di mana itu juga akan spill over terhadap jumlah ketenaga kerjaan yang ada di 2021 gitu. Jadi karena kemarin-kemarin sentimen tersebut udah langsung direspons positif oleh market, makanya hari ini dengan tanda-tanda adanya kuartal ketiga yang akan negatif, mungkin market juga take profit dulu untuk sektor ini gitu. Kalau untuk properti sih untuk saat ini walaupun rate cut kita rendah, namun kami belum melihat adanya pemulihan untuk sektor properti karena permintaan dari sektor properti masih belum ada tanda-tanda pemulihan gitu. Oke, memasuki kuartal ketiga yang tinggal 1 minggu lagi begitu ya, kurang lebih 1 minggu lagi, Anda melihatnya prospek apa yang paling bisa dikoleksi oleh para investor saat ini? Untuk sektor apa yang bisa dikoleksi ya, kalau saya lihat sih mungkin sektor konsumsi, consumer goods ya, yang mana ini juga masih menjadi sektor yang paling defensif. Kita juga lagi suka tobacco ya, karena memang 2020 ini menjadi low base gitu untuk pertumbuhan di 2021, yang mana di kuartal ketiga nanti juga akhir kuartal ketiga mungkin atau di beginning of fourth quarter kita juga akan menantikan PMK dari pemerintah yang akan merilis bagaimana kenaikan excise pajak rokok untuk di 2021, yang mana itu juga akan memberikan katalis positif terhadap sektor rokok karena tahun ini kenaikan pajak juga cukup signifikan dan juga sales volume tahun ini sangat jelek, dan kita berharap itu menjadi sedikit katalis positif terhadap sektor rokok gitu. Dan kita juga lagi melihat sektor pulp and paper ya, mungkin INKP, TKIM juga untuk saat ini dengan valuasi yang cukup murah dan juga prospek yang masih bagus ke depannya, menurut saya juga boleh diakumulasi. Oke, ini untuk akhir September dan memasuki kuartal ketiga tadi ya, seperti yang kita bicarakan. Ini ada isu menarik juga soal bioskop yang akan kembali dibuka. Seperti apa prospek dari emiten untuk bioskop ini, Christine? Ya, sebetulnya dengan bioskop dibuka tentunya itu sentimennya positif ya, karena kita kan expect-nya karena tadinya revenue-nya hilang gitu, tiba-tiba nanti dengan dibukanya perlahan bioskop walaupun masih ada protokol kesehatan dan juga kursinya mungkin diatur sedemikian rupa supaya ada jaga jarak, namun kita sih expect-nya sih ini akan memberikan sentimen positif, walaupun sebenarnya menurut saya mungkin jumlah orang yang antusias untuk datang ke bioskop mungkin tidak akan balik lagi ke pre-COVID ya, karena saat ini kan memang kita belum ketemu vaksin dan mungkin hanya beberapa orang aja yang berani untuk pergi ke bioskop gitu. Oke, baik. Mungkin untuk prediksi support dan level resisten untuk esok seperti apa, Christine? Kalau saat ini sih support terkuatnya IHSG itu ada di level 5.278 dan resistennya itu di 5.400 sih. Baik, terima kasih Christine Natalia untuk informasi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market.